Shalom teman-teman semua, dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Fian. Kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak teman-teman semua untuk satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih atas semua kebaikan-Mu yang boleh kami nikmati dalam kehidupan kami, terutama napas kehidupan baru yang boleh kami nikmati hingga pada saat ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap kerjaan kami. Kiranya Tuhan yang memberkati, kiranya Tuhan yang menuntun kami. Biarlah kuasa Tuhan boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami terus berhasil dalam setiap studi maupun dalam pekerjaan ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, pada saat ini kami siap mendengarkan dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Baik teman-teman semua, saya mengajak teman-teman untuk buka Alkitab kita yang terambil dalam Yeremia 20 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Pasyur bin Immer, imam yang pada waktu itu menjadi kepala rumah Tuhan, mendengar Yeremia menubuatkan perkataan-perkataan itu. Lalu Pasyur memukul Nabi Yeremia dengan memasungkan dia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Tetapi ketika Pasyur keesokan harinya mengeluarkan Yeremia dari pasungan itu, berkatalah Yeremia kepadanya, Tuhan akan menyebut namamu bukan Pasyur, melainkan ketegaran dari segala jurusan, sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya Aku akan membuat engkau menjadi ketegaran bagimu sendiri dan bagi semua sahabatmu. Mereka rebah mati oleh pedang musuhnya di depan matamu sendiri. Dan seluruh Yehuda akan kuserahkan ke dalam tangan Raja Babel yang akan mengangkut mereka ke dalam pembuangan ke Babel dan memukul mati mereka dengan pedang. Juga harta benda kota ini, segala hasil jerih payahnya, segala barangnya yang berharga dan segala barang pembendaraan raja-raja Yehuda akan kuserahkan ke dalam tangan musuhnya, yang akan menjarah, mengumpulkan dan membawa semuanya itu ke Babel. Mengenai engkau, hai Pasyur, dan semua orang yang diam di rumahmu, kamu akan diangkut tertawa. Engkau akan sampai ke Babel dan akan mati di sana dan akan dikuburkan di sana. Engkau ini dengan semua sahabatmu yang kepadanya engkau telah bernubuat palsu. Baik teman-teman semua, untuk mewartakan firman Tuhan di tengah tekanan yang mengancam jiwa bukanlah hal yang mudah. Banyak orang yang menyerah jika mereka berada dalam situasi seperti itu. Namun tidak demikian dengan Nabi Yeremia. Apa yang diperintahkan Allah kepadanya ia tetap lakukan meskipun situasi di depan mata begitu menyakitkan dan menakutkan. Pasyur, imam besar rumah Tuhan, memukul dan borgol Nabi Yeremia di pintu gerbang Benyamin di atas rumah Tuhan. Tentu saja ini karena apa yang dikatakan Nabi Yeremia tentang rencana Tuhan untuk menghancurkan mereka. Mereka mungkin berpikir bahwa jika mereka diikat dan dihukum, Yeremia akan berhenti berbicara. Namun ini tidak membungkam Yeremia karena Tuhan yang membuatnya berbicara, bukan manusia. Itu adalah panggilannya dan dia mengkomunikasikan kepada mereka akan isi hati Tuhan dan kehendak Tuhan. Apa yang dilakukan Pasyur? Banyak orang beriman yang merasa sulit atau bahkan tidak mampu menerima teguran atau nasihat untuk bertobat. Tidak sedikit orang Kristen saat ini yang tidak ingin seseorang ditegur karena dosanya. Mereka juga tidak segan-segan untuk membenci atau menghina orang-orang yang menyatakan dosa dan kesalahannya. Meskipun yang berbicara adalah hamba Tuhan, mereka hanya
ingin mendengar kata-kata yang menyenangkan hati dan telinga mereka. Allah memberikan otoritas kepada setiap orang yang dipilihnya untuk memberitakan firman-Nya. Melawan orang pilihan Allah sama artinya dengan melawan Allah. Melawan Allah sama artinya dengan menjadi musuh Allah. Posisi dan jabatan apapun di dunia ini tidak akan menghalangi kuasa Allah. Allah tidak akan tinggal diam. Allah akan bertindak menyelamatkan orang pilihannya. Oleh karena itu, janganlah pernah anggap remeh atau pandang rendah siapapun yang menyampaikan firman Allah. Kita harus merendahkan hati agar kita dapat melihat kemuliaan Allah di setiap firman yang disampaikan. Dengan demikian, firman itu akan mengubah dan memberkati hidup kita bila dengarkan dengan baik dan dilakukan dengan penuh ketaatan. Amin untuk firman Tuhan. Terpujilah namanya. Haleluya. Amin.